Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Labi Muzaffar. Saya di sini selaku mahasiswa aktif kelas 5 PAI reguler dari kampus STAI Haji Agus Salim. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang metode dan model pembelajaran. Nah, di sini saya akan mengambil atau membahas salah satu dari metode dan model pembelajaran, yaitu metode atau model pembelajaran discovery learning. Baik, simak pengertiannya, oke? Nah, teman-teman, di sini kita sebelum membahas tentang metode dan pengertian pembelajaran, kita harus tahu dulu tentang apa itu belajar, ya kan? Nah, sebelum masuk ke metode yang akan kita bahas, yaitu metode discovery learning, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian belajar. Nah, di sini sudah saya siapkan bahwasanya nanti akan ada slide yang membahas pengertian belajar menurut Sadirman, yaitu belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya yaitu dengan membaca, mengamati, mendengarkan, kemudian meniru, dan lain sebagainya. Nah, baik teman-teman, setelah kita sudah mengerti apa itu pengertian belajar yang tadi kita sandarkan oleh pendapat ahli yaitu Sadirman, maka di sini kita akan langsung next apa itu pengertian discovery learning itu sendiri. Oke? Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bahwasannya pengertian dari discovery learning. Nah, pengertian dari discovery learning menurut Jamaroh adalah belajar mencari dan menemukan sendiri. Nah, teman-teman, di sini kita bisa menganalisis bahwasannya dari kontekstualnya yang diberikan oleh Jamaroh, discovery learning itu adalah belajar yang menggunakan stimulusasi sebuah konteks masalah, di mana konteks masalah tersebut akan menjadi sebuah materi yang tidak keluar dari bahasan atau RPP yang sudah kita rancang gitu. Jadi teman-teman di sini akan disajikan sebuah masalah yang mana hal tersebut menjadi materi kita pada hari ini. Oke? Nah, nanti untuk pengertian secara kontekstualnya akan saya sajikan di slide di belakang. Nah, baik teman-teman, di sini sebelum kita melaksanakan metode atau model pembelajaran discovery learning, maka di dalam discovery learning itu sendiri ada 6 prosedural yang mana hal tersebut harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai praktek, maka kita harus menganalisa 6 prosedur tersebut. Nah, nanti poin-poin dari 6 prosedur tersebut akan disajikan secara gamblang dan secara padat dan jelas gitu. Saya akan hanya menyebutkan sebuah poin-poinnya saja ya. Nah, yang pertama yaitu ada simulation. Simulation dalam artian guru bertanya dengan mengajukan persoalan, atau nanti di sini peserta didik akan disimulasi bagaimana mengangkat sebuah pembahasan. Nah, kemudian guru menguraikan sebuah permasalahan gitu. Nah, nanti harapannya di poin pertama ini murid dapat terstimulusasi akan apa yang nanti akan kita bahas. Oke. Baik, poin yang kedua yaitu problem statement. Nah, di problem statement sendiri peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah. Ya. Oke, sampai sini sudah paham? Yang pertama simulation, yang kedua problem statement. Nah, yang ketiga yaitu data collection.
Nah, kemudian setelah sudah adanya stimulasi dari pendidik, maka maka anak didik pun akan mencari data sebanyak-banyaknya terkait permasalahan yang akan diungkit gitu, permasalahan yang akan dibahas. Oke, kemudian next poin keempat yaitu data processing. Nah, kemudian setelah hal tersebut kita dan lain sebagainya nanti akan dibahas atau akan ditampilkan di slide selanjutnya. Oke. Nah, teman-teman, ini slide selanjutnya ya. Teman-teman bisa baca juga dari poin yang pertama sampai yang terakhir. Nah, teman-teman paham gak sih terkait fungsi dari pembelajaran discovery learning itu sendiri? Nah, untuk fungsi dari discovery learning itu sendiri, di sini sudah saya sajikan bahwasanya pemecahan masalah adalah metode yang mengharuskan pelajar untuk menemukan jawabannya. Nah, di sini tidak ada bantuan khusus, dalam artian kita membahas sesuatu yang global, tidak ditentukan oleh hanya memiliki satu referensi, akan tetapi teman-teman mengajarkan kepada anak didik atau peserta didik untuk mencari sebanyak-banyaknya sebuah referensi yang mana hal tersebut bisa memecahkan yang menjadi problem statement tadi. Oke, di sini dalam artian pembendaharaan referensi itu sangat dipertaruhkan. Oleh sebab itu, cari sebanyak-banyaknya referensi yang ada. Nah, teman-teman, kita telah membahas sebuah prosedural dari dari tadi metode dan pembelajaran discovery learning. Nah, selanjutnya kita ke studi kasus. Nah, di sini yang akan saya angkat adalah terkait studi kasus tentang leadership. Nah, untuk bahasan materinya di sini kita masing-masing mengetahui bahwasanya di negara Indonesia itu sendiri memiliki seorang pemimpin, yang mana di dalam government kita atau sistem pemerintahan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, NKRI, kita memakai istilah presiden untuk dinisbatkan atau dijulukan kepada seseorang yang memimpin negara. Nah, oleh sebab itu kita akan membahas apa itu makna dari leadership. Nah, mungkin di Indonesia sendiri kita memakai istilah presiden, akan tetapi berbeda dengan negara-negara lain yang mana hal tersebut ada julukan atau ada istilah tersendiri dari negara tersebut untuk dinisbatkan kepada seseorang yang memimpin negara tersebut. Oke. Untuk bahan diskusi kali ini seperti halnya yang sudah saya beri kelompok kemarin, bahwasanya ada yang masing-masing dari kelompok tersebut mencari sebanyak-banyaknya referensi tentang apa itu arti dari leadership. Oke, silakan untuk diskusi saya kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan dan mencari data terkait apa itu leadership. Nanti setelah itu kita diskusikan bersama, kemudian kita bendaharakan statement-statement yang ada, kemudian setelah itu nanti kita closing. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk teman-teman mencari data atau statement terkait leadership. Nah, dikarenakan apa yang dibahas saat ini, pengertian apa itu leadership menurut kalian, maka silakan teman-teman berikan kepada peserta didik untuk sebuah grand design yang mana hal tersebut menjadi stimulus untuk peserta didik teman-teman agar mereka mempresentasikan apa yang nanti menjadi hasil dari sebuah diskusi di kelompoknya, kemudian pilih atau bagi mereka waktu untuk mempresentasikan. Nah, untuk yang menjadi
presentator, maka dia menjadi juru bicara di kelompoknya. Akan tetapi jangan hanya yang menjadi presentator yang maju, akan semua kelompok maju, tapi yang menjadi juru bicaranya adalah sang presentator tersebut. Oke, mungkin sekian dari saya terkait metode pembelajaran discovery learning ini. Harapannya untuk kemajuan kelas atau untuk menjadikan kelas aktif. Nah, di sini seorang pendidik pun dituntut untuk aktif dalam menstimulusasi anak peserta didiknya. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kata yang mungkin kurang efektif. Saya Muhammad Lawi Muzaffar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.